Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response cepat. Nah, dengan Harta kekayaan Komjen Dedi Prasetyo, Wakapolri yang akui warga lebih senang lapor ke Damkar daripada polisi. Wakil Kepala Polri, Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo mengakui bahwa masyarakat saat ini lebih memilih menghubungi pemadam kebakaran, Damkar, ketika membutuhkan respons cepat, ketimbang melapor melalui layanan kepolisian. Menurut Dedi, hal tersebut disebabkan oleh lambatnya Quick Response Time di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT. Sebab, standar internasional menetapkan waktu tanggap ideal di bawah 10 menit, sementara Polri masih berada di atas angka tersebut. Di bidang SPKT dan laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit. Kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response cepat. Dan dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Di bidang SPKT, dalam laporan masyarakat, lambatnya Quick Response Time. Quick Response Time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki, kata Dedi, dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI, Selasa, 18 November 2025. Kondisi itu, lanjut Dedi, membuat sebagian warga memilih melapor ke instansi lain yang dinilai lebih sigap, termasuk pemadam kebakaran. Dia menegaskan bahwa pembenahan sistem pelaporan kepolisian menjadi prioritas, terutama melalui optimalisasi layanan aduan 110. Diketahui, sosok Komjen Pol Dedi Prasetyo ditunjuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Agustus lalu untuk menduduki jabatan Wakapolri menggantikan Komjen Ahmad Doviri yang pensiun. Ditunjuk menjadi Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum, Irwasum, Polri ini tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp11.172.500.000. Total harta kekayaan ini tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2024 dan disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada 27 Maret 2025. Sebagian besar kekayaannya bersumber dari aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp8,65 miliar. Aset-aset tersebut tersebar di berbagai kota, mulai dari Madiun, Tangerang Selatan, Surabaya, hingga Palangkaraya. Nilainya bervariasi, dengan aset terbesar senilai Rp3,1 miliar dan beberapa lainnya bernilai ratusan juta hingga lebih dari Rp2,8 miliar. Di kategori kendaraan, total nilai alat transportasi dan mesin yang dilaporkan mencapai Rp977,5 juta. Koleksinya terdiri dari beberapa mobil dan motor, termasuk Toyota Land Cruiser 1998, Honda Vario, 2017, Mitsubishi Pajero 2017, Honda CR-V 2019, Yamaha WR 2021. Selain itu, Dedi juga mencatat harta bergerak lainnya senilai Rp320 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp1,225 miliar. Tidak ada surat berharga maupun harta lain yang tercantum dalam laporan. Dedi tercatat tidak memiliki hutang yang dilaporkan dalam LHKPN tersebut. Dengan demikian, seluruh nilai hartanya, Rp11,17 miliar, merupakan kekayaan bersih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.